syariat Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa dibatasi poligami itu Pak tidak boleh lebih dari 4 istri. Padahal syariat umat terdahulu Pak tidak ada batasan untuk poligami. Nah, makanya sebenarnya jemaah sekalian, saya ingin tegaskan nih, banyak kesalahan paham ya, kesalahan pemahaman masyarakat muslim ataupun non muslim Pak terhadap Islam. Ya, tidak sedikit masyarakat muslim itu Pak berpikir bahwa Islamlah yang membawa ajaran poligami. Makanya ada teman saya itu Pak cerita, dia punya kenalan orang Korea, ketika ditanya gitu kan, kamu dari mana? Dari Indonesia, agama apa? Muslim. Oh itu ya yang membolehkan poligami gitu ya. Jadi konotasinya orang non muslim itu Pak, bahwa Islamlah yang membawa poligami. Ini keliru Pak sebenarnya. Ya Islam itu tidak membawa poligami, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad maksud saya Pak ya. Jadi Islam itu menyikapi dan mengatur Pak budaya poligami yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi konteksnya bukan Nabi Muhammad membawa, tapi apa istilah bahasa kita Pak ya, merespon. Jadi sifatnya itu merespon budaya. Nah, respon budaya Islam Pak, respon ajaran Islam terhadap budaya poligami yang sudah berlaku bahkan bukan hanya di Arab tapi di seluruh dunia saat itu, salah satunya adalah membatasi poligami. Makanya raja-raja dunia saat itu Pak, mereka punya istri ratusan orang pun biasa saja. Oleh Islam kemudian dibatasi hanya 4 saja. Nah, jadi maka saya luruskan Pak ya, bukan Islam membawa ajaran poligami, tapi Islam mengatur dan merespon budaya poligami yang sudah ada dengan cara membatasi, bahkan mensyaratkan bolehnya poligami dengan syarat adil. Ya, kalau zaman dahulu Pak nggak ada itu syarat adil, yang penting ya poligami aja gitu ya. Nah Islam mengatur dengan 2 hal, syarat adil, kedua dengan dibatasi. Ya. Perdana pasca Ramadan, mungkin izinkan saya masih layak mengucapkan ucapan Hari Raya Idul Fitri karena belum Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Ya, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga berharap jemaah sekalian diberikan panjang umur untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam ibadah yang lebih baik insyaallah. Sekaligus kita doakan Pak jamaah haji saudara kita yang hari ini mulai berdatangan ke kota Mekah ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam ibadah haji mereka hingga nanti pulang ke negeri masing-masing dalam kondisi hajjan mabruran insyaallah. Ya, dan kita yang mungkin belum berkesempatan juga mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita kembali akan membahas tentang iman kepada para nabi dan rasul ya. Tetapi lebih spesifik hari ini jemaah sekalian kita akan membahas tema tentang status syariat atau ajaran para nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi salam ya, yang mana pada pertemuan sebelum Ramadan kita sempat membahas Pak bahwa syariat umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada yang tidak lagi menjadi dalil bagi kita karena sudah dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW ya, yang disebut dengan syariat mulghah. Ada yang masih menjadi syariat bagi kita yang disebut dengan syariat mu'tabarah, seperti firman Allah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya, bahwa ibadah puasa disyariatkan kepada kita dan juga umat sebelum kita. Dan ada yang disebut dengan syariat mursalah ya. Syariat mursalah itu artinya Pak diceritakan oleh Al-Quran dan hadis tetapi tidak ditegaskan apakah itu masih berlaku atau sudah tidak lagi berlaku ya, itu semata-mata hanya sebagai bagian dari kisah umat terdahulu. Nah, contoh misalnya jemaah sekalian seperti kisah pernikahan Nabi Musa alaihissalam dengan anak dari Nabi Syuaib ya, yang saat itu dikisahkan bahwa mahar pernikahannya adalah berupa kerja ya, jasa bekerja mengembalakan kambing selama 10 tahun.
Nah, yang jadi pertanyaan, apakah syariat Nabi Muhammad SAW itu juga membolehkan yang namanya mahar nikah dalam wujud jasa? Ya, jadi yang dikisahkan di masa Nabi Musa atau Nabi Syuaib itu Pak, apakah masih berlaku sampai zaman Nabi Muhammad SAW? Nah, itu kemudian nanti ada perselisihan di kalangan ulama, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Yang mengatakan tidak sah mengatakan bahwa syariat Nabi Muhammad kalau wujudnya mahar itu harus dalam bentuk benda yang bernilai. Tapi bagi yang mengatakan tetap masih berlaku bagi syariat kita, syariat Nabi Muhammad, maka tidak masalah, tidak berwujud benda, yang penting itu bermanfaat bagi calon istrinya. Nah, salah satunya dalam bentuk jasa. Jadi kalau misalnya ada orang Pak nikah, maharnya adalah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan ya dengan mahar jadi ojek pribadi istri saya selama 20 tahun misalnya Pak. Nah, boleh nggak mahar kayak gitu Pak? Hah? Nah, yang jadi masalah begini Pak, kalau maharnya jadi ojek pribadi selama 20 tahun, seandainya kita katakan itu boleh gitu ya, tiba-tiba Pak 10 tahun pernikahan cerai. Nah, itu 10 tahun yang sisanya gimana tuh Pak? Hah? Maharnya udah lunas belum? Kan udah cerai gitu ya. Nah, itu yang jadi persoalan itu ya. Makanya di antara mahar itu kata para ulama dianjurkan kalau bisa yang kontan, yang tunai gitu, karena khawatir kalau misalnya dalam wujud mahar yang kredit Pak, mahar yang hutang bertahap, nah itu ya kalau nikahnya panjang sih nggak masalah, tapi kalau di tengah waktu kemudian bercerai itu yang jadi masalah. Contoh misalnya gini Pak, ada maharnya mungkin dalam bentuk mahar nikahnya itu Pak bisa jadi dalam bentuk benda yang bernilai ya, misalnya saya terima nikahnya dengan mahar 1 unit rumah tapi KPR 10 tahun. Nah, itu kan besar Pak maharnya Pak ya, daripada seperangkat alat sholat kan mending rumah gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah belum selesai KPR-nya 5 tahun pernikahan cerai. Nah, pertanyaannya Pak, kira-kira suami yang menceraikan istrinya padahal masih ada kewajiban KPR 5 tahun lagi, mau nggak dia menyelesaikan? Nah, logikanya mau nggak? Ya jawabannya sebenarnya harus Pak, karena itu hutang gitu kan, walaupun sudah bercerai gitu kan. Tapi pertanyaannya masalah orang namanya bercerai itu pasti bermusuhan gitu kan ya. Pertanyaannya mau nggak dia nyelesain kewajibannya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi potensi terjadinya persoalan terkait dengan mahar. Nah, maka kalau bisa mahar itu dalam bentuk tunai biar nanti sepenuhnya dikuasai oleh istrinya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, tapi ini syariat seperti ini Pak, kalau menurut mayoritas ulama sih masih menjadi bagian dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun yang ingin kita bahas jamaah sekalian hari ini adalah syariat-syariat yang mulghah Pak ya. Mulghah itu artinya adalah syariat yang Allah dan Rasulnya ceritakan di dalam Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, tetapi Al-Quran dan hadis Nabi sendiri mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, itu namanya disebut dengan syariat mulghah. Ada di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, dikisahkan, diceritakan, tapi Al-Quran dan hadis sendiri kemudian mengatakan ini bukan bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu di antara fungsi syariat Nabi Muhammad itu Pak ya, salah satu fungsinya adalah sebagai muhaimin ya. Jadi syariat Nabi Muhammad itu berfungsi sebagai muhaimin ya, bukan ketua umum PKB Pak ya. Muhaimin itu maksudnya adalah sebagai bahasa kita itu Pak, muhaimin itu sebagai standar kebenaran yang menghapus kebenaran sebelumnya, atau dalam bahasa kita bisa juga disebut sebagai syariat yang mengamandemen syariat yang sudah berlaku ya. Jadi artinya gini, Al-Quran itu Pak ketika turun kepada Nabi Muhammad juga dalam rangka untuk mengoreksi ya, karena kita tahu bahwa syariat-syariat umat terdahulu, para nabi terdahulu Pak, itu setelah meninggalnya para nabi kemudian banyak banyak terjadi penyimpangan ya, banyak terjadi proses distorsi atau perusakan dari umatnya yang tidak bisa menjaga syariat para nabi sebelumnya ya. Salah satu contoh syariatnya Nabi Ibrahim Pak ya, mereka masih menjalankan ibadah haji ya, masyarakat jahiliyah Arab saat itu sebelum Nabi Muhammad diutus, tapi ibadah hajinya Pak selain mereka menyembah Allah juga menyembah 360
berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Ya, termasuk juga syariat haji mereka bukan ya mereka tawaf, Pak. Ya, dikisahkan di masa jahiliyah mereka juga tawaf. Tapi saat mereka tawaf, itu tawafnya sambil bertelanjang badan ya, dan kemudian bertepuk tangan dan bersiul-siul sambil menyanyi-nyanyi. Nah, itu kemudian artinya syariat Nabi Ibrahim yang sebenarnya diwariskan dari Nabi Ibrahim itu, Pak, kemudian dirusak ya, didistorsi oleh umat setelah Nabi Ibrahim. Tapi kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang mengkoreksi, tetap melanjutkan apa yang benar dan menghapus apa yang keliru. Nah, itulah yang disebut dengan istilah apa tadi? Muhaimin. Nah, muhaimin. Nah, jadi ini salah satu syariat atau salah satu fungsi dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita yakin, Pak, semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad atau zaman Nabi Isa, keyakinan kita sebagai seorang muslim, Pak, meyakini bahwa semuanya adalah muslim. Ya, makanya ada di negeri Arab itu, Pak, ada satu pertanyaan di SD viral ya. Jadi pertanyaan itu begini, Pak, ada dua kolom gitu ya. Bukan dua kolom, ada dua kelompok kolom. Kayak kita misalnya dulu waktu TK suka ini, Pak, nyocok-nyocokin antara dua hal gitu ya. Jadi di situ ada 6 kolom, 2 baris. Disebut di situ Musa, Isa, Muhammad. Lalu kemudian di samping kirinya apa? Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, itu. Jadi bisa jadi, Pak, gurunya itu ingin mengatakan atau ingin mengajarkan sebagai ujian untuk anaknya itu, kalau Nabi Musa nanti garisnya ke Yahudi, bukan Taurat, Yahudi, Pak ya. Nabi Isa ke Nasrani, Nabi Muhammad ke Islam ya. Tapi muridnya ini apa yang terjadi, Pak? Rupanya Nabi Musa ke Islam, Nabi Isa ke Islam, Nabi Muhammad juga ke Islam. Jadi yang benar siapa nih? Muridnya apa gurunya nih? Nah, jelas kalau bagi kita keyakinan yang benar, Pak, bahwa semua nabi itu adalah muslim ya, semuanya Islam gitu ya. Adapun istilah-istilah Taurat, Nasrani dan Yahudi itu adalah ajaran yang sudah terdistorsi atau sudah dirusak oleh umat mereka yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi maka sekali lagi ada syariat umat terdahulu yang kemudian dikoreksi dan dihapus oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja diantaranya jemaah sekalian yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan hadis tapi tidak lagi menjadi syariat bagi kita dari syariat umat terdahulu ya. Yang pertama jemaah sekalian, saya kumpulkan ada beberapa, Pak. Yang pertama adalah sujud ihtiram kepada makhluk. Sujud ihtiram kepada makhluk ya. Jadi sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW turun jemaah sekalian, nabi-nabi terdahulu itu, Pak, ketika mereka ingin menghormati ya orang-orang yang dimuliakan, cara penghormatannya itu adalah dengan cara sujud. Ya, sebagaimana yang juga diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya, kami katakan kepada malaikat, kata Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Nah, tetapi jemaah sekalian, para ulama mengatakan, Pak, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam ini bukan sujudul ibadah. Ya, namanya disebut dengan sujudul ihtiram. Sujud dalam rangka menghormati, bukan sebagai bentuk penghambaan diri atau beribadah kepada yang disujudi. Dan itu kemudian terjadi juga jemaah sekalian pada syariatnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi penguasa di Mesir, Azizu Misr ya. Jadi Aziz Misr itu maksudnya perdana menterinya, Pak, atau menteri rajanya gitu. Kalau rajanya tetap Firaun gitu, tapi menjadi tangan kanannya itu disebut dengan Aziz. Nah, saat itu, Pak, Allah muliakan Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian Nabi Yakub dan anak-anaknya kemudian hijrah ke Mesir. Dari Irak hijrah ke Mesir dan akhirnya mereka kemudian membenarkan mimpi dari Nabi Yusuf, yaitu adanya matahari dan bulan serta 11 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, akhirnya kemudian mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, jadi sujud yang mereka lakukan ini, Pak, bukan sujud syirik, bukan sujud ibadah, tapi sujud dalam rangka untuk memuliakan makhluk. Namanya disebut dengan sujud ihtiram ya. Nah, tetapi jemaah sekalian, sujud-sujud seperti ini, Pak, kemudian di masa Nabi Muhammad SAW dilarang, walaupun tujuannya bukan dalam rangka untuk ibadah. Ya, misalnya kalau dalam konteks zaman kita ini, Pak, seperti misalnya tradisi sungkeman misalnya, Pak ya.
mencium kaki orang tua misalnya. Tentunya mencium kaki orang tua ini Pak, khususnya ketika pernikahan dan semacamnya, itu kan tidak dalam rangka untuk menyembah gitu kan, tapi untuk menghormati orang tua. Nah pertanyaannya, apakah orang yang melakukan hal ini Pak dengan maksud tidak untuk menyembah, itu otomatis telah murtad dari Islam? Enggak ya, jadi sujudnya itu tadi tidak otomatis membuat dia murtad, tapi hukumnya tetap haram. Namun haramnya bukan karena sebab kesyirikan, haramnya karena itu adalah syariat umat terdahulu yang sudah tidak berlaku lagi pada masa Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi, kalau seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang boleh sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi ini kan seandainya Pak, seandainya itu artinya adalah sesuatu yang Nabi inginkan tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak masuk kategori syirik karena tujuannya bukan untuk menyembah tapi untuk memuliakan. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, tidak semua sujud kepada makhluk itu syirik Pak. Tapi sujud kepada makhluk semuanya haram. Ya. Sekali lagi Pak, tidak semua sujud kepada makhluk itu syirik, tapi hukumnya tetap haram, karena setiap perbuatan syirik adalah haram, tapi tidak setiap perbuatan haram adalah syirik. Bedakan ya sekalian ya. Setiap perbuatan syirik adalah haram, tapi tidak setiap perbuatan haram adalah kesyirikan. Ya, dan syirik jelas adalah dosa yang paling besar. Ya. Tapi saya pernah sampaikan Pak, masih ingat nggak ya? Mungkin sedikit saya ulangi Pak. Kenapa atau pernah nggak diriwayatkan Pak, malaikat sujud kepada Nabi Muhammad SAW? Pernah nggak dapat riwayat Pak? Pernah? Kapan diriwayatkan Nabi Muhammad? Hah? Malaikat sujud kepada Nabi Muhammad? Nggak pernah ada riwayat Pak. Karena syariat Nabi Muhammad kan tadi apa? Melarang sujud kepada makhluk. Nah tapi pertanyaan begini sekalian, Nabi Adam alaihissalam Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Sedangkan tidak ada satu riwayat pun Pak yang menyebutkan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Saya lagi Pak bertanya ya. Nabi Adam, para malaikat pernah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi tidak ada satu riwayat pun menyebutkan malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Muhammad. Nah, maka pertanyaannya, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Hah? Siapa? Tetap Nabi Muhammad. Kenapa? Kan Nabi Adam sujud, malaikat kepadanya Pak. Nah, jawabannya dua Pak. Kenapa tetap Nabi Muhammad yang lebih utama daripada Nabi Adam? Jawabannya dua, yaitu terkait dengan perintah malaikat untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Pak memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu hanya sekali saja. Ya, cuma sekali saja ketika Nabi Adam baru diciptakan, sujudlah. Tapi berikutnya tidak pernah diperintahkan untuk sujud, hanya sekali. Tapi ketika Allah perintahkan malaikat Pak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW berapa kali? Selamanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu kata kerja bahasa Arab Pak, fi'lul mudhari. Dan fi'lul mudhari itu dalam bahasa Arab memberi makna lil istimrar, perbuatan yang terus-menerus dilakukan, tidak pernah berhenti. Ya, maka tetap lebih mulia Nabi Muhammad daripada Adam, karena sholawat malaikat tidak berhenti, sedangkan sujudnya Adam hanya sekali. Ini alasan pertama kenapa Nabi Muhammad tetap lebih utama daripada Nabi Adam. Yang kedua Pak, ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, yang sujud hanya malaikat, Allah tidak ikut sujud, yang sujud hanya malaikat. Tapi ketika Allah perintahkan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka jelas berdasarkan hal ini ya Nabi Muhammad tetap lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena sholawat sebenarnya mirip maknanya Pak dengan sujud itu sendiri. Ya, sebab sholawat itu Pak ketika kita sampaikan kepada Nabi Muhammad bukan maknanya Nabi Muhammad butuh dengan sholawatnya. Tapi sholawat itu Pak sebagai bentuk kita menghormati kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya yang membutuhkan sholawat itu sebagai pahala ibadah bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Ya kita sendiri. Ya man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku kata Nabi Muhammad, maka Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak butuh dengan sholawat kita Pak. Kita lah yang sebenarnya butuh dengan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini jadi sujud sekali lagi Pak pernah disyariatkan pada umat terdahulu untuk menghormati seseorang, tapi kemudian untuk syariat Nabi Muhammad menjadi terlarang. Ya. Yang kedua adalah boleh mengharapkan kematian Pak. Syariat umat terdahulu itu boleh. Seseorang kalau misalnya dapat musibah atau dapat penyakit keras gitu ya, boleh kemudian dengan penyakitnya itu dia berharap cepat mati. Gitu ya. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad Pak, hal itu tidak dibolehkan karena itu sebagai bentuk ketidakridhoan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Namun syariat terdahulu boleh, yaitu kisahnya Maryam. Allah kisahkan di dalam surat Maryam bagaimana ibunda Maryam Pak karena sangat berat ya menanggung beban kehamilan tanpa proses pernikahan, ya apa kata ibunda Maryam Pak? Qalat, Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Kata Maryam alaihissalam, wahai betapa baiknya kalau aku mati sebelum ini. Maksudnya sebelum Allah uji dengan kehamilan, belum lagi dicela oleh orang-orang bahwa dia seorang pezina gitu kan. Nah, akhirnya Maryam berharap Pak, kalau bisa sebaiknya aku mati sebelum kejadian ini. Berarti Maryam berharap apa? Berharap kematian. Ya. Nah, tapi Pak, syariat syariat Maryam yang membolehkan berharap kematian ini kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat beliau. Di mana Nabi mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Berarti kita nggak boleh Pak berharap kematian gara-gara apa? Musibah ya, karena sakit dan semacamnya. Fa'in kana la budda, tapi Nabi SAW memberikan solusi Pak. Kalau seandainya memang itu harus dikatakan karena saking beratnya kita menanggung sakitnya sakaratul maut ataupun sakit menjelang kematian, maka Nabi mengajarkan kepada kita doa Pak. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan jika memang itu baik bagiku, dan berikanlah kepadaku kematian jika memang itu baik bagiku. Nah, jadi cara kita Pak agar bisa ridho dengan ujian Allah berupa sakit menjelang kematian, nah dengan memperbanyak doa seperti ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Nah, gimana kalau misalnya nggak hafal bahasa Arabnya Pak? Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Nah, apalagi dalam kondisi sakaratul maut Pak. Gimana mau baca doa, baca la ilaha illallah berat. Nah, maka boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting maknanya itu tadi Pak. Kalau berikanlah kehidupan kalau seandainya itu baik, atau berikan kematian kalau itu seandainya baik. Nah, itu artinya semuanya diserahkan ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga Pak, syariat umat terdahulu yang dibatalkan dalam syariat Nabi Muhammad adalah syariatnya Nabi Musa, yang mana jika seseorang bertaubat dari kekufuran, misalnya ada seorang muslim murtad gitu ya, maka kalau dia ingin masuk Islam lagi Pak, syaratnya harus bunuh diri. Nah, ini kira-kira kalau ada orang taubat syaratnya dibunuh gimana? Walaupun bukan bunuh diri sih Pak, lebih tepatnya dibunuh ya. Karena saat itu kan ada 70 orang yang kemudian ada kaum Nabi Musa alaihi salam yang ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat di Bukit Tursina, mereka kemudian tiba-tiba dihasut oleh Samiri menyembah patung anak sapi. Nah, hingga kemudian ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursina mendapatkan hal tersebut Pak, Nabi Musa sangat marah dan akhirnya mereka diperintahkan untuk taubat. Tapi cara taubatnya bagaimana? Nah, ini
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kata Nabi Musa ya, berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Maka cara taubatnya bagaimana? Fatubu. Kata Nabi Musa, bertaubatlah kalian ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian dengan cara faktulu anfusakum, yaitu dengan cara membunuh dirimu sendiri. Dalam satu riwayat dikatakan, Pak, bukan bunuh diri. Dalam satu riwayat dikatakan yang membunuh adalah yang masih mengesahkan Allah, yang dibunuh adalah yang tadi menyembah berhala. Tapi kalau dalam ayat ini seakan-akan mereka bunuh diri. Nah, jadi maka taubatnya kaum Nabi Musa dari kekufuran, Pak, setelah mereka beriman adalah dengan cara dibunuh atau bunuh diri. Nah, pertanyaannya, apakah itu masih berlaku untuk kita, Pak, umat Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan kalau itu masih berlaku, Pak, itu nggak ada yang mau taubat. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan, taubatnya ya cukup dengan menyadari kesalahannya dan tidak mau mengulangi apa yang sudah terjadi. Nah, jadi dengan cara menyesali perbuatannya. Baik, ini yang ketiga ya. Yang keempat, jemaah sekalian, pada masa umat terdahulu, Pak, khususnya di kalangan Bani Israel, wanita itu tidak boleh hadir ke masjid. Jadi kaum wanita itu awalnya dulu di masa Bani Israel, kalau mereka ibadah harus di rumah masing-masing, nggak boleh ke masjid. Nah, ini seperti dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunnal masjid kama muni'at nisa'u Bani Israel." Kata Sayyidah Aisyah, Pak, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati apa yang terjadi pada kaum wanita sekarang ini, ya, maka sungguh Rasul akan melarang mereka mendatangi masjid sebagaimana dahulu wanita-wanita Bani Israel dilarang untuk mendatangi masjid. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Ya, kata Sayyidah Aisyah, Pak, beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, rupanya ada wanita-wanita yang datang ke masjid itu, Pak, dengan cara bersolek. Ya, padahal kan diantara yang dilarang kepada kaum wanita ketika menghadiri masjid adalah ya bersoleh, memakai wangian dan sebagainya. Kan kata Nabi SAW, la yamassanna ahadukum tiba. Kalau kalian mendatangi masjid, janganlah kalian memakai wangian kepada kaum wanita. Nah, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, Pak, seandainya Nabi mendapati apa yang terjadi pada masa beliau beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, maka sungguh akan dilarang mereka datang ke masjid. Bayangkan, Pak, di zaman para sahabat saja Sayyidah Aisyah mendapati wanita sudah mulai melanggar ketika ke masjid, apalagi ibu nih, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, salah satu contohnya apa, Pak? Mukenanya warna-warni. Nah, itu ya. Atau bisa jadi datang ke masjidnya untuk sholat pakai mukena, setelah selesai sholat baru salam, Pak, udah lepas itu mukena dan jilbabnya. Coba bayangkan. Kalau itu terjadi zaman Rasulullah, Pak, maka kata Sayyidah Aisyah, sungguh akan dilarang mereka datang ke masjid sebagaimana dahulu Bani Israel dilarang untuk datang, wanitanya dilarang untuk datang ke masjid. Nah, artinya isyarat dari pernyataan ini, Pak, bahwa syariat umat terdahulu termasuk melarang wanita datang ke masjid. Tapi syariat Nabi Muhammad, Pak, menghapus ketentuan itu dan mengizinkan kaum wanita untuk datang ke masjid. Nah, jadi tapi dengan catatan bahwa tidak boleh dengan melakukan pelanggaran syariat. Apalagi kemudian lucunya lagi, Pak, datang ke masjid sama pacarnya pegangan tangan. Nah, bahkan saya pernah ketemu ada orang cerita, Pak, ini ada pengajiannya itu tentang pernikahan, Pak. Judulnya tentang pernikahan gitu ya, bagaimana mempersiapkan pernikahan yang baik, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah gitu, Pak. Nah, rupanya peserta pengajian itu, Pak, ya biasanya ustaz-ustaz artis lah gitu, Pak, ya, istilahnya. Peserta pengajian itu, Pak, rupanya yang datang itu siapa? Ini para remaja-remaja bawa pacarnya, Pak, ke pengajian. Coba. Ini artinya adanya percampuran antara kebaikan dan keburukan. Ya, dan berapa banyak kadang kajian-kajian seperti itu kemudian terjadi campur baur wanita laki-laki yang bukan mahram gitu ya. Nah, ini bukan berarti Islam melarang wanita untuk datang ke masjid, tapi dengan catatan bahwa tidak boleh membawa atau tidak boleh melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya.
Baik, kemudian yang berikutnya Pak, haramnya rampasan perang atau ghanimah. Jadi umat terdahulu itu jemaah sekalian, kalau mereka berperang dan jika berhasil mengalahkan musuh, tidak boleh mereka mendapatkan rampasan perangnya atau ghanimahnya. Ya. Lantas apa yang mereka lakukan Pak terhadap rampasan perang itu? Ya, mereka membakarnya. Tapi di zaman Nabi Muhammad Pak, kemudian rampasan perang bisa dibagi-bagi kepada pasukan perang. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, wa uhillat lil ghanaim wa kana qabli yu'azzimunaha kanu yuharrikunaha. Dan dihalalkan bagiku ghanimah rampasan perang di mana umat sebelumku mereka mengagungkannya dengan cara membakarnya. Jadi umat-umat terdahulu misalnya seperti perang Talut Pak melawan siapa? Jalut ya, yang kemudian Jalut dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, maka ketika mereka berhasil mengalahkan pasukan Jalut, rampasan perangnya itu tidak diambil, tapi kemudian dibakar. Nah, tapi kalau zaman Nabi Muhammad maka itu menjadi halal bagi kita dan menghapus syariat umat terdahulu. Dan kemudian yang berikutnya Pak, ya syariat Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa dibatasi poligami itu Pak tidak boleh lebih dari 4 istri. Padahal syariat umat terdahulu Pak tidak ada batasan untuk poligami. Nah, makanya sebenarnya jemaah sekalian, saya ingin tegaskan nih, banyak kesalahan paham ya, kesalahan pemahaman masyarakat muslim ataupun non muslim Pak terhadap Islam. Ya, tidak sedikit masyarakat muslim itu Pak berpikir bahwa Islamlah yang membawa ajaran poligami. Makanya ada teman saya itu Pak cerita, dia punya kenalan orang Korea, ketika ditanya gitu kan, kamu dari mana? Dari Indonesia, agama apa? Muslim. Oh, itu ya yang membolehkan poligami gitu ya. Jadi konotasinya orang non muslim itu Pak, bahwa Islamlah yang membawa poligami. Ini keliru Pak sebenarnya. Ya, Islam itu tidak membawa poligami, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad maksud saya Pak ya. Jadi Islam itu menyikapi dan mengatur Pak budaya poligami yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi konteksnya bukan Nabi Muhammad membawa, tapi apa istilah bahasa kita Pak ya, merespon. Jadi sifatnya itu merespon budaya. Nah, respon budaya Islam Pak, respon ajaran Islam terhadap budaya poligami yang sudah berlaku bahkan bukan hanya di Arab tapi di seluruh dunia saat itu, salah satunya adalah membatasi poligami. Makanya raja-raja dunia saat itu Pak, mereka punya istri ratusan orang pun biasa saja. Oleh Islam kemudian dibatasi hanya 4 saja. Nah, jadi maka saya luruskan Pak ya, bukan Islam membawa ajaran poligami, tapi Islam mengatur dan merespon budaya poligami yang sudah ada dengan cara membatasi, bahkan mensyaratkan bolehnya poligami dengan syarat adil. Ya, kalau zaman dahulu Pak nggak ada itu syarat adil, yang penting ya poligami aja gitu ya. Nah, Islam mengatur dengan 2 hal, syarat adil, kedua dengan dibatasi. Ya. Dan yang terakhir Pak ya, kita tutup karena udah waktu Isya, bahwa di dalam syariat Nabi Muhammad SAW Pak ada larangan untuk melihat aurat sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena di syariatnya Nabi Musa Pak, dalam hadis riwayat Imam Bukhari cukup panjang ya, ini saya singkat saja kisahnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam Pak, mereka itu kalau mandi boleh bareng-bareng saling melihat aurat. Jadi Bani Israil itu Pak, kalau misalnya mandi, misalnya ketemu ada sungai misalnya gitu Pak ya, itu mandi telanjang melihat kemaluan antara sesama mereka itu boleh. Itu syariatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, tetapi syariat Nabi Muhammad Pak melarang hal tersebut, tapi membolehkan mandi dengan telanjang selama tidak dilihat oleh orang lain. Sampai ada kisah menarik Pak, saya tutup sini ya. Ada kisah bahwa Nabi Musa itu Pak, ketika orang-orang Bani Israel mandinya bareng-bareng sambil telanjang, Nabi Musa tidak ikut. Biasanya beliau mandinya sendirian Pak. Ya, karena Nabi berbeda dengan umatnya dari sisi etika dalam masalah seperti ini. Maka Nabi Musa alaihissalam itu Pak mandinya sendirian. Nah, karena Nabi Musa itu mandinya sendirian, ini hadisnya dari sini ya. Ketika Nabi Musa itu mandi sendirian Pak, orang-orang Bani Israel termasuk orang yang lancang lisannya. Ya, ketika mendapati Nabi Musa tidak pernah mandi bersama mereka, mereka mengatakan apa? Ini Nabi Musa ini kemaluannya ada masalah. Jadi ada tuduhan bahwa ada cacat pada kemaluannya. Hingga Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan tuduhan tersebut Pak, tapi dengan cara apa? Tidak langsung dengan mengatakan bahwa itu tidak benar gitu ya, tapi dengan cara dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi sendirian Pak sambil telanjang, pakaiannya beliau tanggalkan di atas batu, tiba-tiba Pak, fawadu as-thawbahu ala hajarin fafarral hajaru bithawbi. Batu ini Pak
ya Allah jadikan dia bisa bergerak sendiri. Padahal tadi di atasnya ada pakaiannya Nabi Musa lagi mandi. Nah, maka ketika batu ini berjalan, ya, dan Nabi Musa akhirnya baru sadar bahwa pakaiannya terbawa oleh batu tadi, dikejar oleh Nabi Musa, Pak. Fakharaja Musa fi ithrihi yaqul. Lantas kemudian Nabi Musa mengejar batu itu sembari mengatakan, "Thaubi ya hajar, thaubi ya hajar." Ya, pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu. Nah, ketika Nabi Musa mengejar batu tersebut, Pak, pakai pakaian atau telanjang? Telanjang. Akhirnya beliau telanjang mengejar batu tersebut dan melewati sekelompok orang-orang Bani Israel yang saat itu kemudian melihat kemaluannya Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya kata mereka, oh rupanya tuduhan kita kepada beliau itu salah, bahwa tidak ada masalah dengan kemaluannya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Musa kemudian sudah terbukti tidak ada masalah, Pak, batu itu berhenti. Lantas fatafiqa bil hajri dorban, batu itu kemudian dipukul oleh Nabi Musa dengan sekali pukulan dan akhirnya hancur. Nah, itu akhirnya baru beliau memakai pakaiannya kembali. Nah, jadi maka ini mengisahkan bahwa, Pak, syariat Nabi Musa saat itu masih boleh mandi bareng-bareng, saling melihat auratnya gitu ya. Tapi ini bukan berarti untuk mencela Nabi Musa, Pak, ya, karena kita harus menghukumi kisah ini, Pak, berdasarkan budaya pada masa itu. Sama seperti Nabi Muhammad, Pak, menikah dengan seorang wanita yang menurut kita umurnya masih belia, yaitu yaitu siapa? Sayyidah Aisyah. Mungkin kalau zaman sekarang terjadi, Pak, gimana pandangan masyarakat? Seorang laki-laki berumur 52 tahun menikah dengan seorang perempuan berumur 9 tahun. Gimana, Bang? Hah? Viral nggak? Viral itu ya, 529 tuh. Nah, itu jadi masalah itu kan. Tapi kita jangan membayangkan, Pak, bahwa itu terjadi zaman sekarang. Karena di masa Nabi Muhammad pernikahan seperti itu sesuatu yang biasa. Nah, maka kita melihat hadis yang tadi saya bacakan dalam Sahih Bukhari itu, Pak, bahwa ketika Nabi Musa mengejar batu sambil telanjang, jangan membayangkan Nabi Musa telanjang itu, Pak, seperti kita melihat orang telanjang di tengah jalan berlari hari ini. Maka kalau hari ini ada orang telanjang ngejar batu, Pak, pasti kita tuduh apa? Nah, gila. Tapi kan orang zaman dulu nggak seperti itu gitu. Jadi kita menilai sesuatu berdasarkan budaya masing-masing. Nah, itu. Nah, jadi inilah yang kita harus pahami dari konteks-konteks umat terdahulu. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian. Ya, karena sudah habis waktunya, 6 detik lagi iqomah. Kita tutup mungkin dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.